Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Palembang. Bersama saya Mehdi Hairi, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Seberang Ulu 1 Palembang panik akibat pipa gas rumah tangga diduga bocor. Sejumlah pemuda rusak rumah warga di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang karena tak terima ditegur telah mencuri mangga. Seorang kakek berusia 105 tahun asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur akan berangkat haji tahun ini. Diduga akibat pipa gas rumah tangga bocor, kepulan asap api muncul dari bawah rumah panggung di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang. Warga pun panik karena terdengar suara ledakan sebelum terjadi kebakaran. Kepulan asap pekat tiba-tiba mencuat dari kolong rumah panggung warga di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Seberang Ulu 1 Palembang Sabtu siang. Asap dipicu api yang bersumber dari sebuah saluran pipa gas rumah tangga. Kemudian api menyambar tumpukan kayu hingga terus membesar. Guna memadamkannya, petugas damkar harus menyisir kolong rumah panggung. Warga hingga pemilik rumah pun panik mengetahui ada pipa gas yang terbakar. Ditambah sebelumnya terdengar ledakan yang cukup keras. Itu dengan suara ledakan kami keluar ternyata ada api di saluran gas alam itu. Sudah api dimatikan, kami merasa aman. Tidak tahunya di bawah rumah itu sudah terbakar sebagian kayu bawah rumah. Jadi tahu kalau itu apinya sudah hidup, baru lapor ke damkar. Si jago merah baru dapat dijinakkan setengah jam kemudian. Pemadaman api, olehnya kan api menjalar ke bawah-bawah rumah, ada bekas memarkan, jadi dimakanya jadi kita pemadaman. Untuk saluran gasnya sendiri, untuk saluran sudah diputus oleh BKN. artinya kita koordinasi dengan pihak yang terkait ya? Iya, ya. Tak ada korban jiwa dan api juga tidak menyambar ke rumah-rumah warga lainnya. Meski diduga kebakaran disebabkan pipa gas yang bocor, polisi masih menyelidikinya. Dedi Ruansyah dan Januar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Wassalam. 3 rumah warga dan 3 unit toko hangus terbakar. Kebakaran hebat itu melanda pemukiman penduduk di kawasan Jalan Fakih Usman, Seberang Ulu 1 Palembang. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Warga kawasan Jalan Fakih Usman, Seberang Ulu 1 Palembang panik. Pasalnya api tiba-tiba muncul dari salah satu bangunan pada Jumat petang pekan lalu. Api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan sekitarnya. Petugas pemadam dibantu warga berjibaku memadamkan api. Sedikitnya 3 rumah warga dari bangunan semi permanen dan 3 unit toko ludes terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran kali ini. Rumah yang terbakar diketahui dalam kondisi kosong. Berdasarkan keterangan saksi mata, api pertama kali terlihat dari lantai 2 sebuah rumah panggung. Api yang membesar membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang milik mereka. Sumber api dari tempat yang kosong itu ya, sumber api. Tempat yang kosong itu, dompet konslet, tapi tak tahu. Kakak, di bawahnya ditempati bedeng-bedeng. Alhamdulillah untuk api sekarang ini sudah dapat dikuasai. Ada korban jiwa, Komandan? Untuk sementara belum termonitor. Oh, dugaan api belasan konsleting listrik atau gimana, Komandan? Belum tahu, masih diselidiki dulu ya. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 8 unit mobil damkar milik pemerintah Kota Palembang ke lokasi kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diderita oleh warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Karena emosi tidak diterima tegur saat mencuri mangga, sejumlah pemuda merusak rumah milik warga di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang. Para pelaku hingga kini masih dalam pengejaran polisi.
Sejumlah pemuda bersenjata tajam melakukan pengrusakan rumah milik warga di kawasan Lorong Hijrah, seberang Ulu 1 Palembang pada Jumat siang. Salah satu pemilik rumah di lokasi kejadian langsung menutup pintu sehingga aksi brutal para pelaku tidak meluas. Bahkan sejumlah emak-emak pun ikut mengusir para pelaku dari kampung mereka. Kejadian ini bermula saat pemuda setempat bernama Hamka menegur salah satu pelaku yang telah mencuri buah mangga milik warga. Rupanya teguran tersebut membuat pelaku tersinggung sehingga mengajak teman-temannya mendatangi korban. Korban lalu dikeroyok hingga menderita luka-luka di wajah dan tangannya. Sementara rumah yang dirusak bukanlah rumah korban, melainkan rumah tetangga korban. Mereka tuh ngambil mangga depan rumah Pak Suhaimi ini. Ditegur oleh korban ya, oleh si Hamka. Ditegur, ngapa kamu ngambil mangga? Sudah, pokoknya cek lah. Mungkin dendam hari ini tadi, sudah seminggu yang lalu, pas hari ini tadi, yola ketemu Hamkanya di darat. Ya mungkin cek lagi bukan cek itulah. Kejaran dulu ya? Dikejar-kejaran. Ada korbannya yuk? Si Hamka itulah. Luka. Katanya luka di pelipis mata, di pipinya sini, sama di tangannya. Kena keroyok bu? Ya, kena keroyok 3 kan. Prosesnya kita terima LP dulu di sini. Untuk sementara kita periksa dari korban. Nanti dari tim Reskrim kami SU1 kita gelar perkara. Kemudian setelah kita cek TKP, kita panggil nanti berikut saksi-saksi nanti proses. Warga berharap polisi segera menangkap para pelaku yang sering membuat keonaran dan meresahkan warga sekitar. Sementara para pelaku yang identitasnya telah dikantongi masih dalam pengejaran tim Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pemuda di Kota Palembang tewas akibat dihakimi warga. Ia diduga hendak mencuri. Warga kemudian membawa sang pelaku ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Seorang pria diketahui berinisial RGP, berusia 22 tahun. Ia sempat melompat tembok pagar rumah warga dan berhasil ditangkap warga serta penjaga malam di Komplek Perumahan Mandi Api, Kota Palembang pada Rabu malam pekan lalu. Ia diduga hendak melakukan aksi pencurian. Aksi tersebut dilakukan tidak sendirian, melainkan bersama seorang rekannya. Saat ditangkap warga dan diinterogasi, awalnya pelaku mengelak melakukan aksi kejahatannya. Warga yang geram menghakimi pelaku hingga akhirnya tak berdaya. Warga kemudian membawa sang pelaku ke Rumah Sakit Siti Kholijah Palembang, namun nyawanya tak tertolong. Guna proses hukum, jenazah akhirnya dibawa ke forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Melakukan pemeriksaan jenazah diduga kasus penganiayaan. Pemeriksaan luar sementara yang kita temukan itu adanya kekerasan tumpul di kepala. Jenazah akhirnya dijemput oleh pihak keluarga dari ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang menuju ke rumah duka untuk dimakamkan. Yanur Ihrom melaporkan dari Kota Palembang.